Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome. Beliaulah yang menjadikan Legacy seperti hari ini. Tanpa beliau, menurut gua, Legacy nggak seperti Legacy hari ini, ya. Jadi bersyukur kok Andre kenal beliau dan beliau boleh ada mendampingi Legacy dari waktu lahirnya sampai kepada kita hari ini. Nah, teman-teman, uh, kalau teman-teman notice ya judulnya Hukum Alam Semesta. Ini sama seperti tadi itu siapa ya? Cidemi yang bilang ya. Cidemi bilang bingung, ini sharingnya bakal arahnya kemana? Sama, Cidemi, saya juga bingung ya. Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, setiap kali beliau sharing, saya belajar sesuatu lebih daripada apa yang saya harapkan, lebih daripada apa yang saya expect. So, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, bolehkah kita langsung panggilkan untuk bersama-sama dengan kita Kak Samiton Pangela. Yeay. Selamat pagi. Welcome Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Suara saya kedengaran dengan baik di sana? Kedengaran. Thank you Kak Sam. Oke, saya senang bisa melihat wajah-wajah yang walaupun kita berjauhan, tapi kita selalu ada di dalam perjalanan perjuangan yang sama ya, sehingga kita disatukan dalam satu hati. Saya ingin share hari ini tentang The Law of Universe. Semoga gambar saya sudah bisa dilihat oleh kalian. Saya pernah ngajar sampai setengah jalan di Rock bulan April tahun lalu. Ternyata PPT-nya belum kelihatan. Dan nggak ada yang ngomong. Astaga, itu kecelakaan yang sangat-sangat lucu. Oh, sangat tidak lucu. Ya, Ray? Oke, Ray, hari ini Kasam akan banyak ngobrol nih ya. Ada Ray, ada Rico, ada Andi. Pokoknya semua yang ada di video Kasam ajak ngobrol ya. The Law of Universe. Ada satu kalimat yang kalian perlu masukkan ke dalam diri kalian adalah you will never start from zero. Nah, kenapa? Karena seringkali ketika kita mempelajari hukum universal, ini harus jaga-jaga ada yang palsu. Ya, segala sesuatu yang baik pasti ada yang palsunya. Ya, sesuatu yang benar pasti ada palsunya. Ingat itu, ya. Nah, saya mau ajak kita menemukan tanpa kita ragu, nanti tanpa kita bingung, kita gampang kok ngecek ini asli atau tidak. Ya, ada satu prinsip yang hari ini saya ingin sajikan buat teman-teman supaya nanti ketika kita bekerja, ketika kita hidup, ketika kita prospek, ketika kita layani nasabah kita tahu apa itu yang namanya the law of universe. The law of universe adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan, tetapi ada di sekeliling kita. Ya, mari kita akan tengok mulai dari gambar ini dulu. Ya, ini bukan pencipta the law of universe, ya, tetapi ini hanya sekedar berkenalan buat teman-teman yang baru di Legacy. Yang belum punya akun IG saya, silakan Anda follow. Dan Anda yang belum kenal burung yang nongkrong di kepala saya, namanya The Survivor. Saya kasih nama dia The Survivor. Kenapa? Karena dia ada 4 saudara, 3-nya mati, tinggal dia. Kemarin dia kakinya terluka, pendarahan hebat, nyaris mati. Hidup lagi. Saya kasih nama dia Vivo, The Survivor. Kenapa? Karena Kasam dan semua kita sebenarnya The Survivor. Ya, mari kita mulai. Pandemi ini membuat kita semua bingung. Karena tiba-tiba banyak hal yang berubah. Kita tidak bisa ketemu orang langsung, kita tidak bisa prospek langsung, ya.
langsung banyak orang berkata, waduh. Dan bukan cuma bingung, banyak yang sudah mulai bereaksi dengan otak reptilnya, ada yang ngomel-ngomel. Ya, siapa saja yang bisa diomelin, diomelin. Seolah-olah yang diomelin pembuat masalah dari pandemi ini. Oke, saya nggak bahas tentang pandemi, tapi yang saya sedang bahas tentang setiap kita ketika menghadapi perubahan atau perlu berubah, pasti kita mengalami rasa tidak nyaman. Yang kedua adalah comfort kita diserang, diganggu. Kita semua kerja sebenarnya sedang mencari kenyamanan. Punya uang lebih supaya nyaman. Nanti kalau bayar rekening nggak liar ya. Punya uang lebih supaya kalau kita lagi jalan-jalan nyaman, nggak nanya ini berapa, ini berapa, ini berapa. Setiap kali masuk restoran dicek dulu harganya. Ya. Nah, kita bekerja supaya punya uang lebih, supaya nyaman. Tinggalnya jangan di losmen yang kasurnya cuma 5 cm. Supaya kita kerja lebih rajin, kenapa? Supaya nyaman, kemana-mana nggak naik omprengan. Ya. Sadar nggak sadar kita semua sedang mencari kenyamanan. Karena kenyamanan memang pasti kita butuhkan. Nah, ketika kenyamanan diganggu, diubah, kita marah, kita bereaksi. Dan kita anggap itu tantangan. Ya. Ketika kita mulai Zoom, kita mulai online, kita mulai melakukan hal-hal yang, waduh, kok nggak bisa kemana-mana, ya komunikasi harus lewat telepon, lewat video call. Kita merasa itu tantangan. Dan yang paling parah kita langsung memberi makna, ini adalah harga yang harus kita bayar. Upaya-upaya yang rasanya berat. Nah teman-teman, hari ini saya mau ingatkan bahwa tanpa pandemi pun sebenarnya perubahan ada. Cuma seringkali kita nggak sadari. Ya. Berapa banyak kita semua ketinggalan dari banyak orang. Karena kita tidak berubah. Saya bersyukur dengan pandemi. Semua orang jadi bangun. Bangun untuk lebih menyadari dan lebih cepat menyadari bahwa perubahan itu ada. Ya. Sebutlah seorang chef ahli masakan Indonesia. Kalau dia sedang lagi nganggur, nggak ada kerjaan, lalu kemudian dia direkrut di sebuah restoran masakan Eropa. Nah, dia perlu belajar dong. Dia perlu lakukan perubahan dong, dan itu rasanya nggak nyaman. Tapi dia anggap gini, dari masakan Indonesia ke masakan Eropa, oke lah, nggak susah-susah amat, kayak nyebrang sungai. Ya, oke, nyebrang sih nyebrang, ada upaya, ada cost, tapi ya oke lah. Ya, dia kerja keras, dia baca buku, baca resep, dia tanya sana, tanya sini, dia coba sana, coba sini, lalu dia bisa akhirnya kerja dengan baik di restoran masakan Eropa. Nah, ketika semua restoran tutup, semua mesti lakukan sesuatu di rumah, lalu mulai bisnis sendiri, mulai harus online atau digital marketing. Nah, buat dia, dari chef yang urusannya di dapur, sekarang urusannya sama alat-alat digital, buat dia ini mah bukan nyebrang sungai, ini mah nyebrang jurang, bos. Lalu apa? Mulai muncul rasa nggak nyaman yang lebih besar, challenge yang lebih menakutkan, dan merasa bahwa ini cost-nya lebih mahal. Nah, teman-teman, mari saya ajak untuk kita melihat bahwa sebenarnya kita nggak usah panik, nggak usah yang namanya stres. Kenapa? Karena kita perlu tahu ada satu rahasia. C yang kelima adalah kosmos atau universe. Di dalam alam semesta ini ternyata sudah ada jawabannya. Ya, ada jawabannya bahwa apapun yang kita perlu lakukan dalam perubahan itu sudah tersedia. Ya, makanya ada pepatah berkata dinosaurus nggak berhasil melewati ini. Makanya punah. Manusia nggak punah. Kenapa? Karena manusia punya kemampuan membaca, memahami, dan mempraktekkan yang tersedia di dalam kosmos atau universe. Satu prinsip yang hari ini kita belajar, the law of universe, adalah everything has a pattern. Teman-teman,
seringkali ini tidak dipahami betul. Ya, kenapa? Karena kita kalau belajar tentang the law apa gitu ya, langsung apa urusannya? Yang mana lebih cepat cuan? Yang mana lebih cepat kaya? Yang mana yang lebih gampang? Yang mana yang membuat saya kerja lebih nggak berkeringat? Yang mana yang membuat saya kerja lebih nggak usah pakai mikir? Yang mana yang membuat saya kerja lebih cepat? Nah, menurut saya kita jadi konsumen yang dibohongin. Kita menjadi konsumen yang sebenarnya dapat janji surga. Mari saya ingin ajak kita melihat realita hari ini dalam universe kita. Everything has a pattern. Apa sih itu pattern? Nanti kita akan diskusi. Kenapa? Karena sebenarnya kalau Anda lihat di latar belakang gambar ini, mulai dari bintang-bintang di angkasa, ya itu bisa dipola. Sehingga para nelayan bisa mengetahui arah mereka ketika mengarungi lautan. Waktu itu belum ada GPS, waktu itu belum ada alat-alat, tapi mereka memperhatikan bintang-bintang. Kenapa mereka bisa mempelajari arah kemana? Karena di lautan nggak tahu petunjuknya, ya. Semuanya sama. Nggak ada gunung, nggak ada bukit, nggak ada lembah yang bisa jadi patokan. Tapi bintang-bintang lah yang menjadi patokan. Kenapa mereka bisa mempelajarinya? Karena ada polanya, ya. Nah, bagaimana dengan sukses? Bagaimana dengan upaya kita melakukan perubahan? Bagaimana kita melakukan pengembangan diri kita? Bagaimana kita memulai sesuatu ketika kita bilang, waduh, gue nggak biasa nih digital, gue nggak biasa nih online, gue nggak biasa ini, nggak biasa itu. Ya, bagaimana? Apakah ada pattern-nya? Ya, setiap kita sangat mungkin melakukan apa saja sebab di dalam kita ada pattern-nya. Nah, saya katakan apa saja dalam arti kata tentu ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya, misalnya kalau saya bilang, saya bisa nggak lompat dari Monas tanpa pelindung? Ya nggak bisa. Ya nggak bisa, karena nanti kita lihat polanya. Kita perlu sadari. Tapi bisa nggak saya belajar terjun payung? Bisa. Saya bisa nggak belajar untuk menyelam? Bisa. Bisa nggak saya jadi pilot? Bisa. Mau jadi apa? Sebutkan. Name it. Ya, Anda sebutkan. Saya bisa. Asal saya mau. Nah, kenapa? Karena ada sukses pattern yang setiap kita miliki. Nah, hari ini saya terkejut tadi percakapan di awal, kok bisa tiba-tiba Andre menyebut dan Willy menyambut dan kemudian Rico menyemes. Nah, ini yang tadi dihitung-hitung oleh Willy, ya. Betul ya, Ray? Ini tadi padahal nggak janjian sama Andre, nggak janjian sama Willy, nggak janjian sama Rico, ya. Saya lagi pikir-pikir, jangan-jangan Willy ke rumah saya, Andre ke rumah, lalu ngelihat-lihat bongkar komputer saya nih. Teman-teman, ini sukses pattern pertama yang setiap kita miliki. Anda setuju nggak setuju terserah. Tapi saya mau kasih tahu bahwa ketika sperma ayahmu ya mendapatkan satu periwitan, start gitu ya, itu semua memulai semua pertandingan, dan pertandingannya saya mau kasih tahu ya, pertandingan mati hidup. Ini nggak ada pertandingan ulangan, nggak ada. Pertandingan mati dan hidup. Kenapa? Karena cuma satu yang jadi juara. Dan kadang-kadang juga nggak ada yang jadi juara. Tapi kalau sampai jadi Anda, jadi manusia, berarti ada satu yang jadi juara. Tidak ada juara dua. Yang lain masuk ke WC semua. Ya. Nah, yang repotnya ini nggak ada GR, nggak ada general repetition, nggak ada persiapan, nggak ada yuk kita persiapan dulu yuk, ya survei dulu yuk, nggak ada. Dan nggak dikasih peta roadmap-nya. Nanti tikung kanan dengan kecepatan sekian, tikung kiri kecepatan sekian, kalau pas lurus lu tancap gas, nggak ada petunjuk itu. Ya, nah tadi Andre udah ceritakan. Nah teman-teman saya mau kasih tahu, ini jumlahnya kalau Willy katanya sampai jutaan, ya. Dahsyat memang produk Cianjur ini ya. Lalu kemudian orang katanya bilang ratusan, saya nggak tahu lah, saya bukan orang medis, jadi pokoknya banyak lah gitu ya. Ini lewatin rintangan yang super dahsyat. Jebakannya
lebih dari jebakan Batman, jebakan James Bond, jebakan Superman, Iron Man, ya. Pokoknya segala jebakan yang Avenger harus hadapi semua tersedia. Dari cairan kimia yang pH-nya tertentu, ya, ada bulu-bulu halus, ada tikungan kanan kiri. Pokoknya ngeri lah. Sekali lagi teman-teman, nggak ada sperma yang tarsok-tarsok lolos, nggak ada. Nggak ada, ya. Yang sperma bilang ntar dah, nggak ada. Nggak lewat aja. Lalu ada sperma yang bilang, bercanda dulu lah, kita ngobrol-ngobrol lah, santai-santai. Nggak ada tuh, nggak ada. Sperma yang jalannya nggak bener, ya, nggak kuat, nyangkut. Singkat cerita, Anda bisa bayangkan sperma yang frustasi, yang ngos-ngosan, yang ngomel-ngomel, yang ngeluh, ya, yang nyalain sana, nyalain sini sambil dia berenang, sambil lu kenapa sih nyenggol gua? Kenapa sih lu nyenggol gua? Ya, rese lu, yang ribut berantem, yang kayak gitu semua hilang, udah nyangkut aja. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa mencapai garis finish. Nah, jadi sperma yang sukses adalah sperma yang fokus, sperma yang paling kuat, paling cepat, paling cekatan, nggak mikir yang lain, nggak pusing yang lain. Kenapa Tuhan menyediakan? Terserah Anda agamanya apa, Anda sukunya apa, ekonominya kelas berapa, terserah. Semuanya sama perlombaannya. Nah, teman-teman, inilah pattern dari universe. Ya. Nah, 9 bulan. Anda jangan pikir 9 bulan ini biasa saja. Enggak. Ini lewati pergumulan-pergumulan, perjuangan-perjuangan, dan jangan pikir mak bapaknya doang yang sibuk. Kagak. Si baby-nya juga di dalam juga mengalami proses yang begitu rupa untuk dia bertahan. Ya kita nggak tahu, memang nggak ada yang interview. Yang tadi juga sperma pemenang juga nggak diinterview, nggak difoto. Ya, kita nggak bisa tanya, kiat apa sehingga lu lolos? Tapi jangan Anda pikir sperma yang membuahi telur itu semua perilakunya kurang lebih sama. Enggak. Setiap sperma yang berhasil membuahi telur ibunya itu punya karakteristik, punya ciri-ciri dan pola-pola yang unik. Di perut kadang-kadang ada bayi yang suka nendang, ada yang mungkin lebih suka goler-goler, gerakan-gerakan. Itu enggak sama. Setiap orang punya keunikan. Nah, makanya kalau kita lihat DNA manusia juga tidak ada yang sama. Makanya kalau DNA sekarang bisa jadi bukti forensik. Ya, kenapa? Karena nggak mungkin sama. Dan DNA itu nggak mungkin berubah. Kalau lagi banyak uangnya DNA-nya jadi begini, kalau lagi pas bokeh DNA-nya berubah, lagi muda DNA-nya begini, nanti kalau udah tua ya DNA-nya pakai jenggot, enggak ada. Atau DNA-nya beruban, enggak ada. Semuanya DNA sama. Dan uniknya nih DNA manusia, mau rambut, mau kulit, mau tulang, mau darah, selnya berbentuknya beda-beda. Tapi DNA-nya sama. Everything has a pattern. Itu menurut saya salah satu prinsip utama, pokok utama yang namanya the law of universe. Ini perlu kita pahami dulu sebelum Anda belajar yang lain tentang bagaimana nih caranya kita cari duit, ya, money magnet dan sebagainya. Ingat bahwa the law of universe tidak diciptakan cuma untuk uang. Ya, the law of universe ada di alam semesta karena apa? Nah ini. Karena setiap kita dipersiapkan untuk menghadapi lautan kehidupan. Tidak ada seorang anak yang berhenti belajar jalan. Tidak ada. Tidak ada anak yang nyerah. Tidak ada. Tidak anak yang bilang, gue tarsok lah mami, lagi capek nih Mi. Enggak.
Ya kalau dia capek ya memang dia tidur. Tapi semua anak ketika dia nggak ngantuk, ketika dia nggak lagi waktunya memang tidur, ya karena bayi butuh tidur lebih banyak ya, karena proses pertumbuhannya. Jadi ketika dia tidur jangan Anda pikir benar-benar dia nganggur loh. Bayi itu tidur sedang bertumbuh. Dan anak ini dia bertumbuh lalu mulai belajar jalan. Nah, setiap anak punya karakteristik yang unik sejak bukan tadi cuma di sperma, cara geraknya, cara memenangkan pertandingannya, kemudian 9 bulan di rahim, ya. Nanti sesudah lahir pun dia punya cara yang berbeda. Caranya dia memegang, ada yang memegang tangan kiri dulu, ada yang memegang tangan kanan dulu, ada yang mulai senyum dulu, ya. Kalau kayak Kasam ini dari kecil ada kemungkinan ya kurang senyum. Ya, jadi mama saya kalau tak ningnung, saya cuma menyon gitu ya, jarang senyum. Ya, mungkin kalau kayak Ray, kayak Rico, emaknya belum ngapa-ngapain senyum, ngajakin emaknya senyum. Itu tiap orang kan beda-beda, ya beda-beda. Kayak Victor apalagi, ya ketawa terus, bukan nangis. Ya, jadi kalau mau minta susu ketawa, sakit perut ketawa. Ya, jadi beda-beda kita nggak tahu. Ya ini cuma bercanda, tapi menunjukkan setiap orang jangan Anda pikir sama. Enggak. Cuma masalahnya memang nggak ada yang nyatet dengan teliti dan membedakannya. Sampai ada orang-orang yang mencatat dalam riset. Ya. Mamamu, bapakmu sibuk nyari uang, sama ngasih makan, sama ngasih susu dan mandiin dan sebagainya. Sehingga nggak sempat nyatet. Kalau dia sampai nyatet, Anda nggak sempat dikasih makan. Ya. Nah itu dia yang saya mau tunjukin bahwa tiap kita beda. Ada yang belajar merangkaknya lama, baru jalan, ada yang merangkaknya lebih cepat, baru jalan, atau yang ada yang jalannya agak lama, ada yang belum apa-apa udah cepat. Ya, jadi teman-teman, ini adalah tentang bagaimana seseorang tumbuh di dalam pattern-nya. Ya, Kasam menyebutnya ini adalah pattern of excellence dari setiap manusia sejak kapan? Sejak dari sperma. Dia sudah punya ketangguhan. Dia sudah punya cara untuk solusi dari problem. Dia sudah punya kemampuan untuk survive. Ya, dan dia sudah punya hal-hal yang dia anggap bahwa ini adalah yang terbaik. Itulah pattern of success, pattern of excellence dari setiap orang. Sampai sini Kasam pengen nanya, yang setuju boleh kasih jempol, boleh kasih emoticon atau apa. Ya. Ketahuilah kalau sampai hari ini Anda berkata, kok gue belum sukses, tunggu dulu. Kata-kata Bu itu salah. Kok sampai sekarang gue belum sukses? Tunggu dulu. Kalau lu nggak sukses, lu ada di WC. Kalau sampai lu bisa lahir jadi manusia, itu adalah sukses pattern yang pertama. Kemudian Anda lolos, lahir jadi manusia, 9 bulan di kandungan, artinya Anda punya sertifikat sukses kedua. Kemudian Anda bisa jalan, Anda bisa memegang, Anda bisa melempar. Tahu nggak, kita punya sukses excellent sama pattern of excellence, ada jutaan keterampilan yang sudah kita pelajari, kuasai sejak kita lahir. Anda jangan pikir sederhana loh untuk saya bisa bicara begini nih. Ini ada jutaan kemampuan yang saya perlu miliki. Kemampuan menggerakkan tangan, kemampuan menggerakkan wajah, kemampuan mengucapkan, kemampuan berproses, berpikir, kemampuan ini, kemampuan itu. Anda jangan pikir bahwa Anda dan saya itu sederhana. Enggak. Kita adalah seseorang yang sangat-sangat luar biasa. Ya, saya enggak lagi sedang membesar-besarkan semangat Anda. Ini realita. Ya, itu sebabnya di luaran sana seringkali disebutnya metaprogram. Ya, metaprogram ini bahasa NLP. Ya, kalau bahasanya Kak Jeffrey itu DISC. Ya, ada MBTI. Ya, sesuatu yang dipola, perilaku manusia yang dipola. Ya, tentang cara berpikir, tentang cara merasa dan berbicara dan perilaku, 4 hal ini kemudian dipola. Ada MBTI, ada DISC, NLP mengatakan metaprogram. Ya, kurang lebih barangnya sama. Bahasa kunonya kebiasaan, karakter, personality, ya itu bahasa-bahasa yang lebih kunonya zaman dulu. Dan bahkan
Ada yang menyebut ini unconscious kompetensi. Artinya Anda sadar nggak sadar sebenarnya Anda sudah punya. Nanti dalam keadaan tertentu bisa muncul dia. Karena Anda nggak sadari. Nah sekarang yang kita mau pelajari adalah bagaimana Anda menyadari sesuatu yang sebenarnya Anda punya. Nah teman-teman, tadi kita bicara tentang kita belajar dari orang-orang sukses. M3 setiap Senin kita belajar dari orang-orang sukses. Kita memodel, kita pengen tahu pattern of excellence dari si A, si B, si C, para juara-juara ini gimana sih kita belajar, kita tiru. Sayangnya, kita lupa mempelajari pattern of excellence diri masing-masing. Ya, kita perlu belajar dari orang lain, sangat perlu. Tapi jangan lupa, jangan mengabaikan, jangan buang, jangan anggap remeh apa yang ada padamu. Ya. Sebelum tahun 77, nah di sini siapa yang suka main bulu tangkis nih? Coba jelaskan ke saya dong siapa yang biasa main bulu tangkis. Apa sih cirinya dari King Smash? Edo cucunya Lim Swee King. Oke. Di sini nggak ada yang ngerti. Ray nggak ngerti, Ray? Nggak ngerti. Nggak ada yang main. Edi kayaknya Edi Tanu main bulu tangkis. Angkatannya Lim Swee King itu kalau Edi Tanu kok. Hah? Angkatannya Lim Swee King. Angkatan Lim Swee King, iya benar. Kakak kelasnya Lim Swee King waktu di Kakak PB. kelas. Oh kakak kelas beneran? Ya. Maksudnya itu kalau papinya itu Victor sama. Oh papinya Victor. Enggak Kak. 77 saya baru masih kecil. Oke, kalian pernah dengar nggak Lim Swee King? Jangan-jangan nggak pernah dengar Nah. lagi. Nah, King Smash itu sebelum tahun 77 tidak ada yang melakukan. Tidak ada seorang atlet bulu tangkis yang melakukannya. Tapi sekarang kalau Anda nonton, semua atlet bulu tangkis yang bagiannya mes ya, kalau double ada bagian smash, ada bagian net ya. Yang bagian ngegebuk pasti melakukan King Smash. Seluruh dunia udah melakukan yang sama sekarang. Ya. Nah, oke, kalau nggak ada yang tahu saya kasih tahu. Dulu tidak ada orang yang melakukan smash sambil melompat. Jadi mereka smash-nya ketika bola udah datang baru di smash. Tapi Lim Swee King adalah orang pertama yang menyambut bola, mengejar bola, bolanya belum turun, dia lompat dulu dan dia smash. Tentu keuntungannya smash-nya jadi lebih tajam. Cuma tantangannya, lompat itu buang tenaga. Kenapa banyak atlet dulu bulu tangkis nggak berani melakukan? Karena nggak ada yang percaya itu bakalan tahan untuk permainan yang panjang. Bisa ngos-ngosan. Tapi Lim Swee King latihan smart stamina dan sebagainya, dan dia buktikan dalam sejarah bulu tangkis bahwa saya bisa tuh. Nah, sejak dia buktikan, semua orang belajar. Nah, ini pattern of excellence. Ini adalah model. Nah, Anda kan belajar di M3 model-model dari orang-orang sukses. Ya. Nah, para atlet bulu tangkis juga belajar. Jadi apa yang saya mau katakan? Setiap kita juga sebenarnya punya pattern of excellence, dan itu merupakan sebuah bukti bahwa dalam kosmos universe itu ada polanya. Ya, sebutlah sel-sel. Ya, kalau saya mundurin sedikit ke layar yang di sini, bahwa sel-sel kita, sel-sel mulai dari atom ya, mulai dari atom itu ada pola aja teman-teman. Saya dulu masih SMA masih inget tuh ada tabel angka kimia, itu namanya sih tabel apa sih tuh? Ya, H dapat nomor, O dapat nomor, magnesium dapat nomor, yang jurusan IPA atau Paspal ya, zaman dulu disebutnya Paspal atau IPA, itu harus hafal tuh tabel unsur kimia. Ya, nah unsurnya sekarang makin banyak karena ditemukan banyak unsur-unsur yang lain. Ada tabelnya, ada nomornya. Kenapa mereka berani kasih nomor? Karena yang namanya struktur atom, struktur molekulnya hidrogen, ya itu ada polanya dan nggak berubah-berubah. Ya, hidrogennya di Amerika, hidrogennya di Jawa sama aja. Hidrogennya tahun
7 Masehi sampai tahun 21 Masehi, ya, abad ke-21 masih sama. Ada polanya. Nah, teman-teman, kita perlu sadar bahwa hidup ini kita dikuasai sama pola. Itu unsur terkecil. Ya, unsur yang lebih besar apa? Sel, molekul. Yang lebih besar lagi apa? Coba perhatikan, sarang laba-laba itu selalu rata, datar. Nggak pernah Anda lihat laba-laba itu nanti bikin sarangnya kreatif gitu ya. Lalu kemudian pakai lampu, terus kemudian pakai bunga, terus kemudian pakai apa gitu. Enggak. Itu bentuknya kayak kemah, jebakan-jebakan buat nangkep serangga. Kenapa? Karena mereka dikasih Tuhan dengan satu pattern, satu pola saja. Dan sarang semut ada polanya. Ya, sarang rayap ada polanya. Caranya ikan salmon bertelur ada polanya. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Ya, jadi everything has a pattern, teman-teman. Nah, bagaimana dengan alam semesta ini? Semuanya, Anda nggak akan menemukan satu pun yang tidak ada polanya. Anda tidak akan pernah ketemu satu pun yang tidak ada polanya. Ya, pola bisa berubah-berubah karena ada unsur-unsur lain, ada penyebab-penyebab lain. Ya, tetapi semua ada polanya. Nah, teman-teman, cara kita survive, cara kita berjuang, cara kita kerja, cara kita mengatasi masalah, ingat, dirimu juga pernah punya pola. Dan Anda pakai pola itu cukup banyak, cukup sering. Ya, mari kita lihat slide berikut. Ada seorang yang sedang saya coach, dia bertanya, Kak, saya bisa sukses gak ya? Bisa. Loh, Kasam tahu dari mana? Kan Kasam kenal saya baru. Ya bisa pasti. Kasam ini maksudnya dapat wangsit, dapat ilham, atau dapat pimpinan dari atas? Oh enggak, itu enggak perlu begitu ya. Enggak perlu pakai nubuat, enggak perlu pakai wahyu, enggak perlu wangsit, enggak perlu. Dari mana Kasam tahu? Ya karena kamu sekarang sudah jadi manusia. Dan kamu bisa berhadapan sama saya. Kalau kamu sudah berhadapan sama saya, kamu sudah punya pattern of excellence, pattern of success kamu. Jadi untuk berikutnya bisa nggak sukses? Ya bisa pasti. Nggak usah dipertanyakan lagi. Tinggal bagaimana kita menemukan pattern of excellence kamu. Lalu dalam proses coaching kita tanya. Salah satu yang kita tanya, apa yang kamu merasa dalam hidup kamu bisa lakukan dengan istimewa? Dia berkata, saya suka lari, Kak. Saya pengumpul medali, Kak. Dibayar nggak? Enggak. Lu nggak dibayar aja mau ya? Iya, oke. Nah, kenapa lu mau? Ya karena saya senang. Selain sehat, saya juga dapat merasa achievement. Oke, itu makna yang kamu berikan. Ya. Lalu apa makna lain, tujuan lain, bagaimana kamu melakukannya? Kasam gali. Akhirnya dia menemukan pattern of excellence dia. Dia seorang yang detail, dia seorang yang selalu mempersiapkan. Jadi sebelum dia hari H lomba, dia survei. Kadang-kadang dia lakukan dengan lari, kadang-kadang dia menggunakan kendaraan. Jadi dia tahu kapan jalan itu nanjak, kapan itu jalannya turun. Ya, sehingga kalau lagi turun, dia perlu kecepatannya seperti apa, kalau dia lagi nanjak kecepatannya seperti apa, kalau lagi lurus kecepatannya seperti apa. Dia perhatikan sudut condong matahari, dia perhatikan ini dan itu. Ya, nah jarang sekali nih menurut Kasam orang-orang yang amatir melakukannya. Kalau profesional sih maklum, ya, apalagi pelari Olimpik. Tapi ini kan pelari amatir, nggak dibayar, iseng-iseng ngumpul medali sampai kayak gitu. Berarti ini adalah seorang yang punya pattern of excellence. Dan dia lakukan. Dia menemukan booster minumannya, dia bilang kalau beli kan mahal. Ya, mendingan saya bikin sendiri. Dia pakai ramuan-ramuan dia ciptakan. Dan dia kembangkan terus. Dan dia bilang, saya selalu finish, Kak. So, apa yang kamu rasakan ketika kamu mendengar atau menghayati pengalaman kamu sendiri ketika dia ceritakan? Iya ya, Kasam, saya ternyata punya hal-hal yang istimewa.
Yang Kasam menyebutnya adalah pola keunggulan. Ya. Nah teman-teman, ini contoh kedua. Ada seorang yang juga selalu ragu sama dirinya. Kenapa saya kok begini ya? Kenapa begitu ya? Oke, berhenti tanya kenapa, tapi bagaimana kalau kamu bertanya tentang apa yang pernah dan kamu sudah miliki. Ada seorang yang dia akhir menceritakan, saya orangnya kalau mengamati, saya langsung bisa ngerti loh. Dan saya bisa tiru katanya. Nah, dia kalau mengamati orang lagi masak, nggak dikasih resepnya sekalipun, dia lihat aja. Nanti pulang dia coba, berhasil. Wah, saya bilang sakti juga loh. Pakai ilmu apa? Enggak pakai ilmu apa-apa, cuma ngamatin doang katanya. Bisa enak? Iya, gue udah coba. Segala masakan? Ya hampir dia bilang. Ya mungkin ada 1-2 yang perlu juga kali ya resep ya. Tapi yang pasti rata-rata dia bisa lakukan. Selain itu apa? Dia berkata, saya orangnya ringan tangan. Saya tanya, apa yang kamu anggap keunggulan yang laku dijual? Maksudnya bisa bermanfaat buat orang. Bisa kamu pakai. Saya good communicator, saya mudah mempengaruhi orang. Wow, oke. Gimana kalau kamu sekarang jangan cuma melihat orang lain punya keunggulan, lalu kamu melihat dirimu, kok gue jelek ya, kok gue nggak punya ya, kok dia punya ya, kok dia bagus ya. Bagaimana sekarang mulai berkata, saya juga lihat ke dalam perjalanan hidup saya punya, saya mampu, saya hayati, saya kembangkan lagi, saya akses, saya ulangi lagi. Orang lain punya, Anda boleh pelajari, ya, tapi jangan lupa dengan dirimu. Bagaimana dengan saya? Saya ketika mulai mengerti ini, lalu saya mulai inventaris. Di antaranya, saya bukan orang yang mudah mengeluh. Itu pattern of excellence saya. Itu adalah pola keunggulan sukses saya. Saya tidak mudah untuk menyerah dan bahkan tidak pernah mau menyerah. Ya. Nah teman-teman, banyak orang yang berkata, saya juga nggak mudah menyerah. Oke, gue bilang kalau ngeluh nggak mau mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, itu sudah bagus, tapi belum cukup untuk orang beli. Lu coba temukan lagi pattern of excellence lu, karena pattern of excellence lu nggak cuma satu kok. Bahkan nggak cuma belasan, ada banyak sekali. Sayangnya kita tidak kembangkan dan tidak inventaris aset kita dan kita menggunakannya. Ya. Nah, teman-teman, itu sebabnya ketika Kasam menemukan bahwa pattern of excellence ini penting, ini adalah salah satu the law of universe, everything has a pattern. Dan hari ini kita bahas khusus kepada subtopiknya adalah everybody has pattern of excellence, ya, pattern of excellence. Nah, sekarang bagaimana proses menemukannya? Ingat, pola menemukannya mirip-mirip manusia ketika mempelajari sidik jari. Mempelajari bagaimana wajah orang. Sehingga sekarang kamera CCTV bisa langsung membaca kalau orang ini namanya apa, orang ini namanya apa. Kenapa? Karena bisa dibikin pola. Kalau nggak bisa dibikin pola, komputer bingung. Ya, komputer, ternyata manusia mengetahui bahwa kenapa saya bisa mengenali orang ini namanya Kim Dong Jun, yang ini namanya Kim Riko gitu ya. Oh, karena ada polanya, tapi otak saya nggak ngajarin saya caranya membuat pola. Tapi orang-orang yang jago membuat polanya di komputer. Ya, temukan. Dan lewat apa? Lewat coaching, lewat training, lewat mentoring. Nah, teman-teman, ada beberapa pertanyaan berdasarkan matrik model karena Kasam background-nya dari neurosemantik, ya, dari meta coach, jadi menggunakan model matrix yang dikembangkan oleh Michael Hall. Ya, pertama Kasam bertanya apa yang kamu lakukan secara istimewa. Misalnya, Ray, apa yang kamu lakukan secara istimewa, Ray? Dalam hidup kamu. Pacaran kah, ngerayu kah? Kalau Arya gue nggak berani nanya. Apa yang kamu paling istimewa kamu rasa lakukan? Kalau gue dulu ngerayu pacaran nggak jago, Ray. Gue naksir sekian banyak cewek, nggak pernah ada yang berhasil sampai akhirnya dapat pacar pertama, sekarang jadi istri saya. Itu pacar gue pertama. Jadi gue nggak pinter dapetin atau nggak pinter cara ngerayunya. Itu bukan pattern of excellence saya dulu. Ya, kalau Ray apa? Solving problem ya, Kasam. Dari kecil?
Dari muda? Dari muda lah, Oke. dari muda ya. Oke. Heeh. Solving Terus problem. kemudian influence orang ya, Kasam. Oke. Oke, kita ambil satu dulu. Solving problem. Bisa nggak lebih detail ketika solving problem tuh apa sih yang kamu lakukan? Lebih yang istimewa ya, karena semua orang solving problem, tapi kamu istimewa. Saya nggak paham dari perspektif orang, tapi somehow orang tuh nggak lihat yang saya lihat gitu, Kasam. Oke. Jadi Kamu bisa melihat yang orang lain tidak lihat. Oke. jadi Lalu? ketika ada situasi, kemudian buat saya sih biasa aja gitu. Tapi ternyata pemikiran saya ketika saya tuangkan itu buat orang lain, iya juga ya. Terus kemudian mereka coba dan efektif. Oke. Kak Sam coba simpulkan ya dari kalimat ini. Jadi kamu dapat melihat yang orang lain tidak lihat. Lalu kemudian dari yang kamu lihat, kemudian ada proses, walaupun kamu belum sebut, lalu kemudian kamu tuangkan, lalu ketika kamu tuangkan buat kamu biasa, tapi buat orang bilang, wow gitu ya. Oke, Iya. nah prosesnya boleh nggak diceritain ke Kak Sam atau ke kita semua? Apa yang kamu lakukan dalam proses, apa istimewa dalam proses itu? Si Ray boleh di-spot nggak? Apa yang istimewa dari proses tersebut? Sehingga tadi orang bilang wow gitu hasilnya. Sebenarnya sih memang tergantung case-nya ya, Kasam ya. Tapi kalau saya perhatikan, saya selalu ngambil waktu tenang, seringkali sendiri. Ya beberapa case mungkin tukar pikiran ya. Tapi momen-momen saya sendiri itu justru banyak muncul ide-ide yang ya deep ya. Ray, Kasam minta Ray kasih contoh yang kamu anggap lagi masih remaja, yang paling signifikan apa? Remaja dan kuliah. Kalau saya lihat sih kebanyakan sih waktu lagi di gereja ya, Kasam ya. Saya cukup aktif di gereja. Kemudian ketika katakanlah misalnya kita dikasih satu tema, terus kemudian kita bikin satu acara. Nah, bagaimana menerjemahkan dari sebuah tema menjadi sebuah acara atau pertunjukan yang bisa dicerna oleh audiens ya saat itu atau jemaat dengan mudah, menyenangkan. Itu saya sering ada di posisi itu. Oke, kita jadikan ini dialog coaching contoh. Kita pakai waktu mungkin bisa sampai 5 menit, mungkin lebih ya. Kita pakai ya, Ray, untuk mendemo buat teman-teman yang ada di sini. Bahwa kamu ketika diberi tugas di gereja, ya, terus kemudian kamu diberi tema, lalu bagaimana meng-create sebuah acara sehingga itu bisa menjadi sesuatu yang maksimal gitu ya? Ya, Kasam. Oke, kamu menganggap itu adalah sesuatu yang istimewa yang kamu lakukan dan nggak semua orang bisa lakukan? Atau kamu nganggap biasa aja sampai hari ini? Sebetulnya akhirnya mungkin semua orang ya nggak juga sih. Kayaknya memang beberapa orang memang ada apa ya? Saya perhatikan ketika diberikan kesempatan, kemudian ya mereka pasti punya kreativitas sendiri gitu. Tapi sorry, pertanyaannya jadi apa tadi, Kasam? Oke, pertanyaannya, kamu ada keyakinan nggak bahwa itu istimewa? Bukan sombong, tapi kamu yakin nggak bahwa ini istimewa? Memang Yakin. ada orang lain yang mungkin juga bisa lakukan, tapi nggak banyak. Ya, saya yakin. Kamu yakin? Oke, Yakin. kamu yakin ini istimewa. Lalu sekarang ketika kamu lagi melakukannya, makna apa yang kamu berikan terhadap apa yang kamu lakukan itu waktu itu? Ketika kamu dapat tugas, kamu maknai apa ini? Ngeresein, repotin, kerjaan lagi? Saya melihat ini sebagai sebuah tantangan. Saya selalu berusaha untuk memikirkan sesuatu yang baru, Kasam. Oke.
Ya, jadi entah itu mungkin modifikasi dari yang udah ada, tapi saya nggak apa ya. Buat saya kalau kita memberikan yang ya udah tiap tahun misalnya pertunjukannya seperti ini, ya buat saya harusnya nggak kayak gitu. Harusnya ada sesuatu yang baru Oke. Jadi sehingga itu dinikmati. kamu maknai ini sebagai tantangan untuk memberikan yang baru ya. Ya. Oke. Tujuannya apa? Sorry, Ketika kamu maknai ini sebagai sesuatu tantangan yang memberikan hal yang baru, ada tujuan apa di balik itu? ya karena saya percaya bahwa memang kita perlu perubahan ya Kak Sam ya. Terlepas memang yang saya lakukan itu apakah efektif atau enggak Kak Sam ya setelah dicoba, tapi saya percaya yang baru itu lebih baik. Oke. Jadi tujuannya agar selalu ada perbaikan-perbaikan ya? Iya, peningkatan baru. Ini dari meaning, intentionnya. Sekarang identitas apa ketika Ray dapat tugas itu? Identitas apa yang Ray lihat diri Anda ketika Anda menerima tugas itu? Misalnya ketika Kasam mendapat tugas untuk bicara pagi ini. Kasam melihat diri Kasam, oh saya identitasnya sekarang adalah bla 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 gitu. Itu identitas Kasam. Nah sekarang kamu lagi mendapat tugas, lagi mengerjakan tugas, identitasnya apa? Ada yang menyebut, gua mah korban, gua mah ya daripada pokoknya gua sebenarnya kepilih karena nggak ada orang lain lagi aja. Nah kalau kamu identitasnya apa? Saya pemimpin yang kreatif Kasam. Oke, jadi kamu melihat makna diri kamu seorang pemimpin dan kreatif. Oke. Kemampuan apa yang kamu kembangkan dan kamu miliki ketika kamu mengerjakan tugas ini? Salah satunya di mapping ya Kasam ya. Jadi main mapping salah satu skill. Oke. Jadi kamu menguraikan dulu hal-hal yang diperlukan, kamu mind map ya, kamu petakan. Oke, itu adalah power. Lalu others. Kamu melakukan ini, kamu lakukan untuk orang lain dalam konteks manfaat apa yang kamu ingin berikan kepada orang-orang? Kalau saya sih lebih ke jadi esensi dari message utama yang mau disampaikan ya. Saya begitu ingin agar kalau di acara misalnya umpama Natal Kasam ya, terus kemudian ada sebuah tema. Nah, saya pengen supaya tema ini bisa nyampe ke mereka kalau ke konteks yang tadi ya di acara ya Kasam. Jadi tapi ya tadi itu dengan cara yang kreatif, kemudian baru kayak gitu kreatif, baru dan menjadi sebuah membawa perubahan ya. Iya. Ketika kamu melihat mereka yang kamu sebut mereka audience itu, kamu melihat sebagai apa? Sebagai pembeli kalau kamu pedagang. Kalau kamu guru, mereka sebagai murid. Kalau kamu sebagai pemimpin, kamu anggap mereka adalah orang-orang yang kamu pimpin. Kamu lihat orang-orang ini sebagai apa sih? Seringkali saya lihat sebagai murid ya Kasam ya, sebagai murid. Oke. Nah, Which sekarang is, yang saya berharap ketika message ini nyampe ke mereka pun bisa teruskan dengan cara mereka ke orang-orang selanjutnya. Nah, terakhir Kasam mau tanya, setelah kamu kerjakan atau waktu kamu kerjakan atau sebelum kamu kerjakan, kamu menyadari peranan kamu di dunia ini apa sih? Kehadiran kamu sebagai apa sih? Saya sebagai seorang pemimpin yang menginfluence orang, mempengaruhi orang untuk akhirnya mereka bisa menjadi pemimpin selanjutnya Kasam dengan cara yang kreatif.
Oke, jadi kamu melihat diri kamu peranannya sebagai pemimpin yang dapat mempengaruhi orang dengan cara yang kreatif ya. Ya, Oke. Nah, kalau percakapan ini nanti kamu rangkum, Ray, kamu akan menemukan itu adalah pattern of excellence kamu dalam konteks ini. Hmm. Gitu. Semoga teman-teman Thank you, Mas. juga menangkap. Nah, hari ini saya mau hadirkan teman saya yang luar biasa. Yang tadi pagi saya sudah hubungi. Namanya Daniel. Mungkin banyak yang belum kenal. Daniel ini seorang titisan James Bond. Ya, silakan Daniel ceritakan sedikit bagaimana pattern of excellence ini menolong kamu. Pagi teman-teman, pagi Kak Sam. Thank you Pagi. Kak Sam. Jadi sempat dibantu sama Kak Sam ngobrol soal pattern of excellence teman-teman. Jadi sebelumnya saya juga belum pernah dengar pattern of excellence. Sama juga pertanyaannya sama yang tadi, mungkin ada kalimat-kalimat yang awal-awal udah Kak Sam bilang, bisa sukses nggak ya? Terus apakah saya itu orang sukses? Gimana sih cara sukses? Pertanyaan-pertanyaan begitu ada. Terus mungkin pertanyaannya itu pada saat-saat tertentu berubah menjadi sebuah ini ya, keminderan mungkin, perasaan nggak mampu mungkin, atau jadi malah menjadi kebingungan mungkin. Nah, cuman akhirnya dibantu sama Kasam. Jadi pattern of excellence pernah ngobrol sama Kasam, apa aja sih yang Den, saya ditutup punya mungkin sebenarnya. suaranya bagus kali, Den. Coba, Den. Kenapa? Sorry Kasam. Videonya coba ditutup, Oh, semoga suaranya kedengaran. Dicoba. oke. Apakah udah cukup jelas Kasam? Diulangi, Dan. Tolong. Oke. Kelihatannya lebih baik. Lebih oke ya. Iya, Jadi diulang aja, Dan. oke. Jadi dulu pernah ngobrol sama Kasam, terbantu, dulu punya pertanyaan-pertanyaan, apakah bisa sukses, gimana sih saya ini sukses atau enggak sih, gimana caranya ya. Nah, saat-saat tertentu juga jadi nggak gampang, tapi akhirnya terbantu sama Kasam, bicara soal pattern of excellence tuh disuruh ingat-ingat dari dulu kira-kira apa sih yang sampai sekarang, sama kayak tadi ya, Rey, merasa apa yang, apa ya, ya mungkin bagus, berhasil. Nah, yang pertama tuh saya ingat, eee, mungkin saya pikir nggak penting kali, cuman menurut Kasam bolehlah ditulis gitu. Jadi, saya itu kalau deketin cewek itu fokus gitu. Jadi, ini mah maaf ya bukan sombong, tapi congkak ya meniru Koriko. Jadi kalau ngedeketin cewek itu sebetulnya mungkin pasti dapat loh, pasti bisa deket gitu maksudnya. Sampai kan kata teman-teman yang, sedikit iri sebetulnya ya dan kurang ajar, jadi dapetin istri saya itu katanya ini, apa namanya, suatu berkah yang kayaknya keberuntungan seumur hidup dipakai katanya, kurang asem ya. Jadi jadi saya kalau deketin cewek itu fokus. Jadi kalau saya bener-bener, mau sesuatu, jadi bener-bener pengen sesuatu, passionate sama sesuatu, saya itu bisa fokus sekali gitu. Jadi saya tulis yang pertama fokus, terus yang kedua ditulis sebenarnya di sini survivor. Jadi survivor itu gimana ya, survivor itu jadi saya tuh ngerasa dulu tuh, apa ya, ini saya merasa sebenarnya kejelekan loh sebenarnya dulu itu. Jadi saya itu dulu kalau naik kelas ya, apa, selalu tuh kayak deg-degan gitu. Jadi, dari 34 murid, mungkin saya nomor, 3 dari belakang gitu kan. Biasalah teman-teman juga sering mungkin dengar ada orang-orang yang begitu. Nah cuman, apa namanya, saya merasa bahwa itu, aduh kok dari dulu begitu terus, tapi kata Kasam, ya itu survivor katanya. Ya sampai sekarang juga masih bisa melalui itu, ya naik kelas juga gimana pun caranya, ya ada yang nggak bagusnya sih nyontek gitu. Tapi kan
dalam nyontek itu kan saya punya skill untuk membangun hubungan dengan teman-teman yang saya contekin sampai bisa mau loh tanpa imbalan apapun nyontekin saya gitu. Bahkan kadang ada situasi yang kurang bagus ya, jadi hubungan jadi rusak karena nilai saya lebih tinggi daripada yang saya contekin, teman-teman. Jadi itu kan sebenarnya gimana caranya survivor itu punya skill-skill khusus. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus nomor 3 saya tulis, saya tuh, bela temen. Bela temen tuh gimana ya, dalam perjalanan saya menemukan bahwa teman itu sesuatu yang berharga buat saya. Jadi, saya itu bisa appreciate teman, merasa bahwa teman itu berharga buat saya. Jadi benar-benar, ya itu buat saya berharga. Terus yang keempat itu tahu diri. Jadi tahu diri, kenapa kok saya tahu diri? Jadi ya ada hubungannya sama, tadi ya. Jadi saya tuh nggak mau ngerugiin temen. Jadi saya tuh akhirnya mulai belajar kan sebelumnya nyontek nih, nggak pernah belajar. Sekarang mulai belajar, gara-gara apa? Dulu itu kan kurikulum berubah. Ujian itu jadi esai. Esai itu kan nyonteknya nggak gampang. Jadi saya nggak mungkin kan merugikan teman saya, nyontek itu nggak gampang, terus juga jadi susah, ya udahlah, saya mulai belajar, nggak mau ngebebani teman. Terus, nah yang kelima, ini yang Kasam lucu sih, kasih, karakter buat saya lah intinya. Saya itu kata Kasam James Bond, teman-teman. Jadi saya itu pas ya filmnya lagi keluar ya, No Time to Die ya, Q4 No Time to Die, teman-teman. Jadi Yes. saya itu James Bond. Jadi saya itu sebenarnya bisa melewati masa-masa kepepet yang luar biasa kan, kalau agent film-film agent rahasia kan. Jadi kan ini ya, tantangannya kan ngeri-ngeri ya. Jadi mau meledak lah, ada bom, gimana caranya, kayaknya waktu-waktu krusial mepet itu harus ini selamatkan, gimana caranya, apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan apa mungkin. Nah, jadi itu ini ya, jadi kemampuan-kemampuan, skill-skill itu yang bisa gitu. Jadi tapi poinnya adalah tinggal gimana caranya bikin supaya perasaan kepepet itu, nah, ada di waktu yang tepat, gitu, teman-teman. Jadi mungkin itu Kasam, boleh Ya. ditambahkan, Kasam? Oke, jadi teman-teman, yang namanya sesuatu pattern of excellence, kadang-kadang penampilannya kita seringkali bilang ini jelek nih. Sebenarnya kita bisa pilah, ada pattern of excellence, ada mungkin patternnya salah tempat. Caranya dia memfokuskan, fokus ke cewek, ya. Nah, itu fokusnya itu perlu diambil sebagai pattern of excellence, ya. Nah, kan dia sekarang udah nggak lagi nyari cewek, fokusnya bisa dipakai tuh, ya. Nah, terus kemudian dia kalau kepepet selalu lolos dia. Hebat, banyak orang kalau kepepet ya beberapa kali nggak lolos. Kalau dia malah lolos terus, kan berarti dia punya pattern of excellence. Cuma sekarang bagaimana nih supaya dia selalu menyadari kepepet itu bisa dia rasakan setiap saat, ya, supaya dia juga punya sense of kepepet gitu, ya. Nah, saya imbangi dalam coaching. Saya kemarin coachingin dia untuk jadwal liburan, jadwal pit stop, jadwal short break, supaya dia nggak kepepet terus, nanti dia cepat tua, bermuka tua, ya. Jadi kalau Daniel akhir-akhir ini beberapa bulan ini wajahnya udah kelihatan bermuka tua, itu karena kerjaan saya, ya, teman-teman. Oke, Kasam lanjutkan sedikit lagi, nanti baru tanya jawab, ya. Terima kasih, Dan. Nah, teman-teman, akibatnya apa sih ketika kita mengerti pelajaran ini? Kita punya self-esteem lebih teguh, bahwa keberhargaan diri kita, bahwa kita bisa melihat, oh iya, saya memang sekarang ini belum punya prestasi yang besar, tapi nggak masalah. Kenapa? Karena saya sudah punya prestasi yang lalu, dan saya bisa pakai untuk apa? Untuk saya mencapai yang di depan. Self-efficacy itu adalah
sesuatu yang kita belum tahu, tapi kita yakin bisa. Ini Kasam lagi punya target nih, Kasam umumkan teman-teman. Kasam lagi masuk ke dalam Toastmaster, dan nanti Kasam target untuk jadi World Champion Public Speaker di Toastmaster. Pakai bahasa Inggris, coba kalau bahasa Sunda, saya nggak terlalu susah. Ya, tapi ini bahasa Inggris. Jadi Kasam ada 2 kesukaran. 1, belajar public speaking dengan lebih teoritis, lebih terstruktur. Yang kedua, belajar bahasa Inggris. Tapi Kasam punya self efficacy. Kenapa? Gue pernah bisa kok, ya. Segala tantangan gue bisa kok. Gue pasti tahu jalannya, gue pasti tangguh, gue pasti bisa. Kapan? Ya mungkin 5 tahun. Kalau nggak tercapai 5 tahun, nggak apa-apa. Selama hayat di kandung badan dikejar aja. Masa sampai mati saya juga nggak dapat, ya. Kalau sampai nanti umur 77, nggak apa-apa, saya jadi Toastmaster tertua yang jadi juara dunia. Ya, jadi teman-teman kalau Kasam nanti juara dunia, tolong datang ya ke lombanya. Ya, tolong Arya ya, jangan lupa itu. Nah, kembali kita belajar pattern of excellence juga jangan cuma dari diri kita, tapi belajar dari orang lain. Tapi yang sering kali ini kita belajar baiknya orang lain, jeleknya kita. Ada yang terbalik. Merasa dirinya bagus terus, orang lain jelek terus. Nah ini kacau nih dua-duanya. Yang benar adalah, ya kita tahu orang lain ada jelek dan bagus, ambil bagusnya di dalam dirimu. Nah, dalam dirimu ada 2 macam pattern. 1 pattern of excellence, 1 pattern of kekonyolan. Ada pattern of kebebalan, pattern of kebodohan. Ya, ada pattern-pattern yang kemudian ini disebutnya apa? Trauma. Ini yang disebutnya kebiasaan buruk. Ya, ini pattern-pattern of ketakutan, pattern of kekhawatiran. Nah, ini pattern-pattern ini masuk dari mana? Ya dari luar. Itu bukan hasil bawaan dari sperma. Itu bukan hasil bawaan dari sperma. Ya, spermamu menunjukkan engkau bisa jadi pemenang, engkau bukan pribadi yang suka tarsok. Yang udah tarsok udah masuk WC. Ya, bilang sama sebelahmu, yang tarsok udah masuk WC, ya. Ya, yang suka lemah-lemah, demotivasi udah masuk WC. Yang ada di room ini ya semua adalah Anda yang pemenang. Anda nggak bawa tuh bakat-bakat yang tadi, ya. Itu udah masuk WC semua. So, yang terakhir, Kasam mau ingetin bahwa karena everything has a pattern, lahirlah yang namanya laws and principles. Dari mana lahirnya hukum tabur tuai? Dari mana lahirnya hukum segala hukum? Gravitasi atau ya ada yang nggak setuju gravitasi, jangan Kasam mungkin menyebutnya hukum Boyle, hukum Pascal, ya. Dari mana tuh? Ada hukum-hukum fisika. Dari mana ada hukum-hukum kesehatan? Ada dari mana datangnya hukum-hukum kalau Anda berbuat baik, Anda mengalami kebaikan? Itu bukan karena mistik, teman-teman. Itu karena pola. Ya, ada polanya. Itu sebabnya barang siapa yang kita berpikir kita mau memecah atau merusak pola atau melawan pola, Anda percuma deh. Itu sebabnya orang berkata katanya upaya atau usaha tidak pernah mengkhianati hasil katanya. Ya, itu kan sebenarnya karena ada polanya. Anda lakukan secara rutin, kronos, pasti Anda ketemu kairos. Anda lakukan apa saja, pasti Anda ketemu. Ya ini hari Kasam mau cerita nih. Ya senang juga ada anak Kasam di sini muncul tadi. Ya, ya kalau wajahnya berbeda jangan curiga ya. Karena dia memang lebih ganteng. Dia produk tahun 80-an. Kasam 60-an. Ya. Nah, tapi DNA-nya bisa dicari. Pasti ada urusan yang sama di DNA-nya. Nah, teman-teman, Kasam melayani kalian, Kasam orientasinya menabur aja. Menabur aja. Menabur. Siapa sangka, siapa nyana, terus kemudian anak Kasam sekarang ada di sini. Nah, itu kan pola. Apakah Kasam udah rencana? Enggak, boro-boro rencana. Kepikir, kagak lah. Wong dia mau jadi fotografer. Ya. Dan Kasam sama sekali bahkan nggak pernah kepikir bahwa anak saya ada yang jadi agen asuransi. Kagak ada kepikiran itu. Tapi yang namanya pola susah dihindari.
Ya, jadi teman-teman apapun yang kita tabur, kita tuai. Itu sebabnya lagi final sprint, jangan karena final sprint segala cara dihalalkan. Seradak, seruduk, nyimpang kanan, nyimpang kiri, jangan. Ya, ikuti aturan, prinsip, ikutin hukum-hukum, dan jangan berorientasi hanya untuk mendapatkan. Itu bukan pola. Pola dalam alam semesta adalah memberi. Ucapkan sama-sama. Pola di dalam semesta adalah memberi, bukan mendapat. Ya, Anda pelajari seluruh makhluk, Anda pelajari semua selalu memberi. Ketika dia memberi, dia hidup. Ketika dia hanya mendapatkan, dia akan mati. Ya, jadi kalau kalian mau lakukan hukum apapun, law of attraction ke, law apa, cek ini memberi atau mendapatkan. Kalau dia cuma untuk mendapatkan, ya maaf, kan Kasam suka berpikir ini ada kata magnet, ya boleh sih mau pakai kata itu buat judul narik orang datang ke seminar. Tapi kalau Anda berpikir, gua mau jadi magnet uang, maksud lo apa ya? Kalau lo cuma untuk dapetin, nah Kasam ragu kalau Anda mengerti tentang pola. Ya, itu sebabnya Kasam berharap Anda sukses final sprint, dan Anda akan sadar bahwa dirimu punya banyak keistimewaan, keunggulan, digunakan, dimaksimalkan, diakses. Ya kalau belum ngerti caranya, nanti kita bisa belajar NLP, neurosemantik, dan kita coaching. Ya, saya kembalikan ke Ray. Terima kasih telah mendengarkan dan belajar bersama Kasam. Thank you, Kasam. By the way, ada Q&A, Kasam ya? Ya. Oke, teman-teman, sambil kita boleh say thank you sama Kasam di kolom chat, boleh nggak teman-teman ask something ya, sambil nunggu teman-teman yang lagi ngetik. Gue udah siapin pertanyaan nih, Kasam tadi pas lagi share ada pertanyaan ini pribadi Kasam ya. Kalau misalnya nih, sekarang misalnya Ray udah punya pattern of excellence sendiri. Nah, tadi Kasam sempat bilang juga belajar dari orang lain ya. Bisa nggak sih kita punya pattern of excellence-nya orang lain? Misalnya pattern of excellence-nya, let's say di sini yang cukup jelas lah ya. Misalnya ada siapa ya? Ciwidia misalnya gitu ya. Ciwidia kan kayaknya kalau dari meta programnya beda banget sama gua, Kasam. Nah, itu gimana Kasam ya? Apakah udah aja pertajam pattern of excellence-nya saya, atau memang bagus juga untuk kita belajar tentang meta program orang, atau belajar tentang pattern of excellence-nya orang lain? Oke, pertanyaan yang keren, Ray. Jadi NLP adalah ilmu untuk meniru, ilmu untuk menjiplak, ilmu untuk memodel. Ini bahasa pasaran banget ya. Nah, memodel dari orang-orang yang hebat seperti King Smash itu kan dipelajari. Oh begini, oh begitu. Nah kalau itu bagus, kenapa kita nggak pelajari? Kenapa kita nggak tiru? Nah kalau nanti kita ketemu ada meta program yang nggak cocok, pertanyaannya meta program bisa kita sesuaikan nggak? Misalnya gini, si King kuat karena kakinya, lututnya memang bagus, kuat. Napasnya panjang. Pertanyaannya saya bisa nggak melatihnya? Gitu ya. Kalau Ciwidia, dia orangnya detail. Dia orangnya selain detail, dia seorang yang disiplin. Oh kalau detail, gue bukan detail, gue global, gue opsional, gue nggak terstruktur. Bisa nggak? Nah kalau kamu belajar untuk caranya menjadi bisa, dan kamu akhirnya bisa, berarti kamu udah tiru dia punya pattern of excellence. Terus fokus, kamu bisa belajar. Nah, cuma kejelekannya ketika kita cuma belajar dari orang lain, ada rasa self-esteem yang terganggu. Kita lupa sama kesadaran bahwa kita berharga. Jadi selalu kita pikir bahwa gue mah nggak bisa, dia mah bisa, gue nggak bisa, dia mah bisa. Nah ini juga yang kita harus jaga keseimbangannya. Ada yang gue udah bisa, sekarang gue mau tambahin. Nah itu pernyataan yang terbaik. Ya. Ada yang gue sudah bisa dan gue perlu keahlian dari yang gue bisa. Nah sayangnya Kasam menemukan banyak orang tidak bisa memilah. Kayak Daniel tadi, dia ngelihat bahwa yang namanya ngejar cewek itu sesuatu yang nggak berguna. Ditengking, diusir, setan mengejar ceweknya. Ya, saya bilang itu bukan setan itu. Itu adalah pattern of excellence, cuma waktu itu kamu belum ada yang arahkan.
gitu. Hmm. Nah, jadi ketika diarahkan, nah dia bisa nggak belajar sama yang lain? Bisa. Tapi sebelum dia belajar dari yang lain, kenapa nggak dari dirinya aja digali dulu? Hmm. Ada ratusan, Ri. Ya. Kalau kita mau rajin, ada ribuan, Ri. Yang di dalam diri kita yang bagus. Sekali lagi ini bukan untuk menutup diri bahwa, oh gua nggak perlu yang lain. Enggak. Kasam belajar dari orang lain, tapi Kasam juga perlu menggali yang ada di dalam. Nanti dikombinasi. Iya, iya, iya. Tapi self-confident itu muncul ketika kita mulai melihat bahwa, oh gue pernah, oh gue bisa, gue ulang. Dan ini bisa diterapkan ke bidang apapun. Nanti ke dalam keluarga, ke dalam masalah kerjaan, ke dalam masalah spiritual, itu bisa diterapkan kemana aja. Ya. Gitu, Rey. Dengan identitas yang udah kita pahami, udah kita firm gitu ya, Kasam. Iya. Oke. Bersyukur ya. Tadi Daniel jangan dipakai untuk ngejar cowok, Nil. Udah bener tuh, spiritnya udah bener, tinggal diterapin di bisnis ya. Sekarang dia ngejarnya kakek-kakek, Rey. Kakek-kakek yang belum punya polis. Oke, keren. Wah, itu pasti dapat ya, Nil ya, kegigihannya. Oke, Kasam, saya buka dulu nih. Ada teman-teman yang mau langsung unmute, langsung mau tanya sama Kasam, mau mengeluarkan apa yang ada di pikiran yang masih ngeganjel mungkin. Silakan teman-teman. Oke, sambil nunggu satu lagi nih Kasam. Jadi dengan kata lain, ketika tadi kita udah dapetin di sini pola yang berangkatnya mungkin dari, kalau saya tadi dari acara Natal, misalnya dari tahun ke tahun, retret tahun ke tahun gitu kan, tanpa sadar ternyata itu kebawa terus sampai kuliah, sampai kerja gitu kan Kasam. Dan itu bisa banget buat saya terapin di kerjaan sekarang. Nah, Kasam, gimana dengan pattern yang jelek nih? Pattern yang tadi Kasam bilang itu pasti dari luar, tapi kan kebentuk nih. Kebentuk juga bukan barang 1-2 hari, tapi mungkin udah belasan tahun gitu Kasam ya. Nah, what can we do? Apa yang bisa kita lakukan Kasam dengan hal tersebut? Ya, jadi pattern kegagalan, kekonyolan, kerusakan yang kita juga punyai, itu perlu kita identifikasi. Dan lewat matriks model kita analisa. Jangan-jangan ya kayak si Daniel ini jangan-jangan ada hal yang kita perlu bedah sehingga ketika dia harus mengalami situasi kepepet dia tiba-tiba kuat. Nah, itu bisa disebut pattern kekonyolan kan? Ini orang maunya apa sih, hobinya main. Dia kan hobinya main, hobinya ngobrol. Dia seneng banget kalau tiap hari, misalnya dia nggak usah cari uang lah ya, misalnya pokoknya setiap bulan ada yang ngedrop dia 300 juta, dia hidup itu sampai 100 tahun juga dia hidup. Kalau saya nggak hidup. Karena buat dia yang namanya harus kerja bukan sesuatu yang ada di dalam pattern dia. Dia sukanya main. Nah, sekarang bagaimana kerjaan dianggap main. Kerjaan saya jadikan game. Daniel jadikan game. Gimana kerjaan ini dianggap main? Nah, ini yang namanya proses asimilasi dari pattern kekonyolan kadang-kadang nggak perlu dibuang. Tinggal kita kasih makna lagi aja. Sehingga pattern mainnya itu sekarang ada makna. Saya kasih makna ke dia sehingga pattern mainnya dia jangan dibuang, kasihan. Karena dia justru menurut Kasam banyak orang kan kerja karena dianggap untuk sekedar cari uang, stres gitu ya, kejar kesombongan. Kalau Daniel enggak. Nah, sekarang saya coba install, sadar nggak sadar dia udah terinstall dia. Jadi Kasam install dia kerja sambil main tapi ada makna. Nah, maknanya apa? Ya itu rahasialah kita. Iya. Boleh nih nanti satu sesi ya, menggali Daniel temanya ya. Boleh. Kasam, saya jadi kepikiran nih. Mungkin Kasam bisa bantu konfirmasi atau revisi ya. Teman-teman yang lain mungkin juga ada yang ngalamin kayak gua. Saya termasuk orang intim, di mana saya punya
kecenderungan untuk memikirkan orang lain, Kasam. Saya selalu berpikir zaman dulu ya, gimana ya caranya bikin orang lain ketawa, bikin orang lain happy. Saya gimana supaya kehadiran saya bisa menghibur mereka. Nah, terus kemudian karena kecenderungan saya yang selalu mikirin orang lain, di satu sisi saya bisa mungkin memahami nasabah, tapi juga di sisi yang lain dengan kemampuan memikirkan orang lain yang sama, saya jadi punya ketakutan ketika saya mau telepon nasabah, saya jadi lebih banyak pertimbangan. Gimana kalau gini? Gimana kalau dia mikir gini? Gimana kalau dia mikir gitu? Jadi itu sesuatu yang mungkin terjadi ya Kasam ya dalam meta program kita ya. Mungkin banget. Ya, ada satu klien saya cenderung orangnya nggak enakan, super sensitif. Karena dia nggak mau merugikan, nggak mau mengganggu, atau pokoknya dia nggak mau merugikan orang lain lah. Nah itu kan pattern of excellence. Tapi kalau kita nggak bantu dia, itu membuat dia selalu overthinking kan, mirip-mirip kayak kamu tadi kan. Kamu pengen orang gembira, tapi kan kamu jadi overthinking. Nah ini perlu proses coaching, dan sehingga kamu nanti setiap angkat telepon, yang penting gue pengen dia ketawa. Itu bisa menjadi personal brand kamu yang keren. Makanya saya ngomong tuh si Calvin mana? Si Calvin nggak ada videonya ya. Calvin kan backgroundnya di dunia DJ, dan dia punya grup dengan teman-teman yang entertain. Saya bilang, Vin, lu kalau bikin pool sama bikin suasana pertemuan gini, jangan sama seperti kalau Andre bikin. Bukan berarti harus menyimpang, bukan. Kalau Andre kan nggak ada tampang DJ, ya urakan, tapi urakan baby face gitu. Nah kalau si Calvin sama grupnya pertemuan Zoom gini, bikinlah yang lebih heboh, lebih ngaco gitu dalam konteksnya mereka, supaya mereka bisa mengembangkan pattern of excellence mereka di dalam pengembangan karir ini. Gitu, Ray. Lu juga kayak lu bisa mimpin MC gini kan karena lu punya keinginan untuk menyenangkan orang, itu lu tersalurkan. Jadi lu kalau ketika lagi call, lagi WA, lu be yourself. Jadilah dirimu yang sangat khas. Dan kita belajar, tapi jangan bandingkan. Kita belajar dan jangan bandingkan, dan jangan lu khawatir kalau gua gini nanti orang gimana. Karena apa? Karena lu bagaimanapun orang pasti ada yang bagaimana. Ya kan? Jadi lu nggak usah mikir. Yang penting niatan lu baik, yang penting niatan lu bersih. Ya kalau ada yang tersinggung tinggal minta maaf. Tapi niatan lu baik, hati lu bersih, dan keinginan lu membuat orang bersukacita, bergembira ketemu lu. Iya. Saya jadi kepikiran Kasam bahwa kalau tadi saya sempat sharing sama Kasam dan teman-teman bahwa si Ray ini melihat sesuatu itu sebagai tantangan ya. Bagaimana untuk dikreasikan gitu kan. Nah, kreativitas saya ini juga kalau saya nggak hati-hati bisa jadi saya kreatif bukan untuk mencari cara bantu dia, bukan mencari cara untuk ketemu dia, tapi kreativitas saya ya ini saya bisa pakai untuk kreatif, menemukan alasan yang kreatif, alasan yang berbeda gitu dibandingin alasan-alasan yang mungkin teman-teman lain punya ya. Dan alasan ini kelihatannya bagus, Kasam. Jadi bahaya ya kalau kita maksudnya nggak hati-hati ya. Ya, cek and recheck bahwa ini berguna apa tidak berguna, berbahaya nggak berguna, bahaya bisa dicek untuk dengan pola-pola yang lain. Jadi ada pola, apakah ini memberi manfaat untuk orang lain atau buat manfaat buat saya. Apakah ini merusak, apakah ini baik. Ini jadi kamu bisa cek pakai pola-pola lain. Makanya di matematik ada rumus, di fisika ada rumus, sehingga itu semua saling cek. Gitu. Iya, siap. Nah, kalau misalnya nggak ada yang bertanya, coba kita tanya ke si siapa nih? Si Arya, belajar apa lo, Ria? Ayo, Pak Arya. Yes, Kasam. Gimana Kasam? Saya belajar banyak, Kasam. Saya catat sih. Saya catat. Satu hal yang paling lu mau bawa pulang, walaupun lu sekarang udah di rumah. Untuk yang gue bawa pulang. Oke. Tadi yang sebenarnya yang
yang jadi big question besar itu ya, yang jadi dibawa pulang, dan sampai sekarang nih gue masih mikir-mikir Kasam ya. Sebenarnya hal itu tuh yang tadi Kasam lakuin sama Ray, ya lagi sama Ray tadi soal coaching. Nah itu lagi saya membayangkan kalau saya yang lagi di coaching nih ya, lagi coaching, apa yang pertanyaan apa yang pernah dilakukan secara istimewanya, apa yang istimewanya dari si Arya nih gitu. Nah sampai sekarang juga Kasam, gue juga lagi mikir apa yang istimewanya gue ya Kasam ya. karena merasa bahwa yang saya lakuin itu memang biasa ya biasa dilakukan gitu, biasa dilakukan. Justru dapetin big questionnya buat saya pribadi, jangan-jangan iya ya saya juga bingung apa yang yang istimewa dari saya ya, apa yang saya pernah lakukan, saya ingat-ingat dulu ya, dan sampai sekarang sampai tadi pun obrolannya saya masih mikir Kasam apa ya. Nah, Arya, Kasam kasih tahu yang Kasam langsung menemukan. Kamu salah satu keistimewaannya adalah kamu pingin tahu. Enggak semua loh di ruangan ini ada yang pengen tahu. Ada yang masuk kiri, masuk keluar kanan, lupakan. Dan ada yang udah tahu pengetahuan ini, ya sudah. Ada yang bahkan buang. Tapi kalau kamu bukan cuma masuk, dengerin, mikir, kamu jadikan itu pertanyaan. Nah itu udah keistimewaan. Kamu perlu catat. Oh ya, ya jadi masukin ke buku deposito kamu tuh. dari semua tadi yang Kasam cerita, iya dari tadi jadi selalu terngiang-ngiang ya, iya apa ya, jadi flashback lagi apa yang istimewa ya, apa yang pernah saya lakuin dulu ya sampai sekarang tuh Kasam. Okay. Tadi benar-benar kepikiran apa. Nah, nanti dalam pencarian ini kamu malam mikir dan renung, mungkin kamu akan ketemu 1-2 ya. Perjalanannya butuh sabar, Arya. Butuh sabar. Kasam juga masih terus mencatat, dan coaching adalah salah satu proses yang menolong. Ya. Tapi bagus responnya kalau kamu udah pengen tahu dan berpikir itu udah sesuatu yang itu menjadi keistimewaan, keunggulan kamu. Tapi untuk dalam mencari keistimewaan seseorang itu, Kasamnya apakah maksudnya memang cukup makan waktu gitu Kasam? Karena memang terus terang karena mungkin banyak orang juga, dan saya mungkin ya nggak pernah saya pertanyakan juga gitu, karena saya juga nggak tahu begitu pentingkah gitu buat saya tahu apa yang pernah saya lakukan. Biasanya orang lakuin ya udah aja lakuin gitu. Sedangkan banyak orang yang pada akhirnya nggak tahu keistimewaannya saya apa ya. Ya. Nah ini yang sangat menyedihkannya. Sangat menyedihkannya bahwa akhirnya kita tidak pernah melihat bahwa kita udah punya skill yang udah di-develop begitu rupa. Ya betul. Karena lebih mudah buat melihat keistimewaan orang lain, sedangkan keistimewaan diri sendiri kita nggak pernah lihat apa ya gitu. Good. Jadi makanya setiap kali tanya istimewanya saya apa, saya suka tanya lagi sama orang-orang sekitar, menurut lu apa sih gitu. Gue juga bingung gitu kan. Malah bertanya balik. Nanti boleh Kasam kasih sesi coaching, Arya. Ini dicatat. Nanti dihubungi sama Randy. Siap, Kasam. Oke. Thank you ya. Siapa lagi yang Kasam mau nanya? Shirley pengen tanya nih. Shirley kayaknya saya belum kenal nih. Shirley Susan. Halo Kasam. Kamu pernah ketemu anak baru ya? Oke. Apa yang kamu pelajari ini hari? Yang aku pelajari itu sih sama apa yang istimewa dari aku, karena sering banget jadinya kayak baca buku nih, bandingin atau kenal sama orang sekitar. Kok orang lain bisa ya? Kok gue nggak bisa ya? Padahal aku sendiri punya apa yang orang lain nggak punya. Dan jadinya tuh sering banget berusaha untuk jadi kayak orang lain. Oke. Jadi sekarang kamu memahami nggak bahwa pola yang kamu sudah miliki, kamu bisa pakai lagi? Pola yang aku sudah miliki, maksudnya gimana tuh Kasam? Kan pelajaran kita adalah universe ini memberikan kesimpulan everything has a pattern. Diri kita masing-masing punya pola sukses, dan pola itu kamu bisa pakai lagi. Kamu pernah menang di dalam perlombaan mati hidup, kamu pernah menang 9 bulan di kandungan ibumu, kamu pernah menang jadi balita 5 tahun, kamu pikir itu gampang? Enggak. Terus kamu lewatin SD, kamu lewatin SMP, kamu lewatin SMA, kamu jangan pikir itu sama.
oh semua anak perilakunya sama. Enggak, setiap orang beda caranya melewatinya. Dan Anda sudah menemukan pola untuk Anda survive. Cuma seringkali Anda nggak tahu polamu. Nah, yang ngebantu tuh gimana tuh Kak? Maksudnya kan mentoring coaching. Kalau dari diri sendiri, Oke. apa yang bisa dilakuin untuk nemuin itu tuh dalam perjalanan sehari-hari? Pertanyaan bagus. Pertama, sadari dulu. Yakini dulu. Kedua, mulai inget-inget. Gue masih kecil, bedanya apa ya sama teman-teman? Gue bedanya apa ya kalau lagi masih kecil? Contoh nih, kalau Kasam lagi masih kecil ya, lagi SD, SMP. Dibully nih. Kursi Kasam dikasih minyak angin. Kasam tahu, ngelihat sebelum duduk. Kasam dudukin loh. Kasam nggak tanya kanan kiri, Kasam nggak berisik, nggak dilap, Kasam dudukin. Tenang-tenang aja, yang ngasih kan pikir gua kebakaran gitu ya, kepanasan. Saya mah tenang-tenang aja sampai selesai pelajaran. Besok lusa nggak sampai selesai sekolah nggak pernah ada yang berani lagi. Kenapa? Percuma buang-buang minyak angin sama dia mah. Loh, itu pattern of excellence saya. Saya ngelihat ke dalam sejarah saya. Ini kan nggak semua anak melakukannya. Nggak semua anak, kenapa? Buat saya, baru begitu, kasih yang seriusan dikit deh. Jangan dong minyak angin. Kasih yang lebih seru. Nah, Sama ini Kak Sam, yang aku tangkap dari tadi Corey sharing juga, pattern of excellence itu kadang kayak pisau mata dua gitu. Kadang bisa jadi kelebihan di sini, tapi somehow jadi ini juga, jadi bumerang juga. Of course, semua hal mata dua. Anda jadi orang teliti itu berbahaya untuk hal tertentu, Anda cuek itu juga berguna untuk hal tertentu. Everything itu selalu ada manfaat dan ada caution-nya. Ya, tapi itu kita nggak lagi bahas itu. Kita lagi bahas tentang everybody will not start from zero. Santi, kalau kamu lagi baru mulai, ini aku orang baru. Kamu nggak mulai dengan sesuatu yang baru. Kamu memulai dari diri kamu yang dulu. Lanjutkan perjalanan. Ya. Oke, saya pengen nanya Nita. Ya, ini orang-orang baru nih yang saya baru kenal nih. Nita sama Sarah Krishna, saya pengen tanya. Belajar apa Nita? Sama sih Kasam yang tadi ya, nyari apa sih sebenarnya yang excellent di diri saya gitu kan. Nah, cuman kemudian jadinya kayak gini. Kadang kan sesuatu yang excellent di diri saya itu dianggap apa ya, tidak perlu difokuskan gitu, sehingga lingkungan sekitar tuh tidak dukung gitu terhadap apa yang ingin saya fokuskan. Nah, walaupun gini ya, your life, your responsibility, tapi pengaruh lingkungan itu tetap kuat gitu. Nah, di sini yang pengen dikuatkan lagi sih, sebenarnya gimana sih cara kita ketika ternyata apa yang ingin kita fokuskan itu bukan fokus dari lingkungan sekitar kita. Oke, ada yang bisa bantu saya menjelaskan? Saya di sini nangkepnya suaranya naik turun. Ray? Sama saya juga tadi kurang jelas Kak Sam, tapi Nit, apakah tadi pertanyaannya? Nita, mungkin kalau matiin video, mungkin gambar suaranya akan jadi lebih bagus. Atau masker mungkin Kasam, efek masker juga. Bukan, Kasam, Nita itu lagi di kantor, Kasam. Jadi udah ketik tuh. Oke, dibaca. Atasannya itu persis di depannya dia. Itu kekuatan. Okay. Ini nih polanya nih. Oke. Saya bacain Kasam ya. Iya. Kasam, kalau misal buat kita, ini adalah pattern of excellence buat kita. Dan kita pengen fokuskan ini, tapi buat lingkungan di sekitar ini bukan sesuatu yang pantas untuk difokuskan. Sehingga tidak ada support dari lingkungan sekitar. Kita harus gimana? Oke. Biasanya pattern of excellence kita nggak satu. Banyak hal sehingga kita bisa combine. Sama kayak bumbu di dapur. Ya, ada lada, ada ketumbar, ada apa lagi, karena Kasam bukan orang dapur jadi nggak tahu nih ya. Lada, garam, gula gitu ya. Nah, kalau cuma gula aja masakan pasti nggak enak, mesti ada campurannya. Jadi pattern of excellence tertentu harus ditambahin, yang lain dikombinasi, sehingga itu bisa menjadi rangkaian yang bagus. Itu jawabannya.
Oke, Krisna boleh dengar kamu belajar apa, Krisna? Ya, oke. Thank you, Kasam. Ya, yang dipelajarin sih mungkin tadi sih sempat setiap orang itu kan pasti punya pattern ya, patternnya masing-masing gitu ya. Nah, di sini sih bisa belajar kita khususnya di legacy ini. Jadi kita bisa mempelajari patternnya dari masing-masing leader yang memang udah pernah, yang udah duluan terjun di bisnis ini, Kasam. Jadi itu kita combine dari masing-masing leader-leader yang memang udah jauh duluan memulai di bisnis ini dan udah berhasil. Nah, itu yang bisa kita combine dengan patternnya kita gitu, Kasam. Jadi itu yang memang mungkin jadi banyak cara ya tadi mungkin dengan patternnya si A, cara ini ya kita mungkin kalau memang kurang efektif, mungkin bisa dengan pattern dari leader-leader yang lain gitu yang memang kita kombinasikan dengan kita. Itu menarik banget sih, Kasam, kalau menurut saya. You got it. Thank you. Dan terakhir saya mau nanya sama Benny. Ben, belajar apa Ben? Sebelum Kasam serahkan. Thank you, Kasam. Benny jadi ingat sih, dulu pernah di grup kita tuh ngebahas soal ini gitu, Kasam. Maksudnya hal apa sih yang pernah kita capai dalam hidup gitu ya. Dan sebetulnya pola itu tuh bisa kita recall gitu, Kasam. Dulu inget sama Kak Fibra juga, ininya Kasam dulu ada namanya genuine state gitu ya. Ya. Nah itu tuh Benny tadi malam baru ngobrol sama istri gitu ya. Ini kalau ngejar gitu ya, akhir tahun sekian lagi gitu ya. Dulu tuh kita tuh pernah gitu ya. Dulu tuh kita pernah loh melakukan ini dalam 1 bulan gitu ya. Dan kita pernah lakuin itu dan ada pattern-nya gitu ya. Jadi Benny mencoba merecall lagi apa yang dulu pernah itu Benny alami gitu ya. Karena ya tadi pattern of excellence yang Kasam itu tuh benar-benar ngingetin banget. Cuman gak setiap orang gak bisa nge-recall itu Kasamnya. Maksudnya mungkin ya tadi Benny juga mau nanya sebenarnya ke Kasam gitu ya. Pencapaian itu mungkin gak setiap orang bisa tiba-tiba merecall-nya gitu. Nah, hal apa Kasam kira-kiranya ya? Kalau orang-orang yang misalkan dulu pernah mencapai sesuatu mungkin udah lama gitu ya, terus dia mencoba lagi mengulangi kesuksesan yang tadi yang diistimewakan tadi dengan memberi makna itu, bagaimana sih Kasam? Kalau Benny sendiri sih sekarang ya tadi malam tadi baru pas ini hari ini dibahas oleh Kasam, jadi bersyukur banget Kasam, thank you banget. Tadi malam baru ngobrol sama istri, mencoba merecall lagi ini ternyata dibahas hari ini oleh Kasam, jadi benar-benar bersyukur Kasam, thank you banget. Ya, thank you Ben. Jadi ini hari memang banyak yang kebetulan tapi tidak kebetulan. Tadi tiba-tiba Andre dan Willy juga obrolan bikin saya syok. Jadi Ben, yang namanya merecall itu jangan direcall tentang pernah mencapai satu hasil dalam bentuk angkanya. Tapi yang kamu recall adalah bagaimana kualitas apa yang kamu punya. Oh, that's good. Ya, jadi yang kamu bukan ulangi adalah angkanya, yang kamu ulangi adalah proses kualitasnya, keunggulan yang kamu punya, dan kamu recall, kamu catat, kamu sadari, kamu akses. Caranya akses sederhana kok. Sama seperti sekarang, Benny yakin kalau Benny seorang ayah? Yakin. Oke, kamu akses kan? Oh ya, saya ayah. Begitu ketemu anak kan kamu langsung tahu, ini saya ayah. Sekarang kalau kamu lagi ketemu prospek, kamu identitas kamu apa? Kamu ganti kan? Bukan ayah kan? Bukan. Kamu ganti dong, kamu sebagai seorang apa gitu ya? Konsultan misalkan gitu ya. Seorang yang mau membantu dia. Kan kamu nggak bilang saya suami atau saya ayah, enggak. Begitu kamu ketemu istri kamu kan kamu langsung akses. Oh, saya suami. Ketemu orang tua, kamu langsung akses. Identitasnya kamu sebagai anak. Nah, jadi sekarang kamu akses aja. Saya punya kualitas keunggulan. Saya seorang yang seperti apa. Nah, itu kamu akses. Kamu udah punya. Tinggal kamu identified. Kamu catat, kamu tulis. Oh, oke, dicatat ya Kak ya.
kualitas apanya gitu ya, diakses selalu ya. Diakses. Wow. Oke. Thank you banget Kak Sam. Thank you. Sukses selalu semuanya, sehat selalu. Saya kembalikan Ray. Yes. Thank you Kak Sam. Ray, thank you. Bersyukur kalau hari ini kita boleh dengerin ini pattern of excellence-nya Kak Sam ya. Boleh sharing dari hal yang sepertinya sangat kompleks, banyak poin, tapi Kak Sam boleh sederhanakan sampai kita boleh bawa pulang walaupun kita lagi di rumah masing-masing. Jadi teman-teman bolehkah dimanapun kita ada kasih tepuk tangan dong, kasih thank you buat Kak Sam di pagi hari ini dong teman-teman. Thank you Kak Sam. 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 Oke. Semua manggilnya Kak Sam kecuali Samdian. Manggilnya jangan thank you Kak Sam ya, Kak Samdian ya. Oh dia boleh panggil saya Kak Sam, nggak apa-apa. Thank you Papi gitu. Oke. Senang banget tadi dengerin Daniel juga. Betul bahwa beberapa bulan terakhir bisa ngeliatin sebuah kehidupan yang berubah ya. Ada mukanya lebih seger dari Daniel. Jadi thank you karena saya tahu itu effort dari Kak Sam selama berbulan-bulan untuk boleh coba coaching sama Daniel. Nah hari ini senang banget. Jadi apa yang tadi Kak Sam sharing itu menurut saya Kak Sam lagi buat kita leader-leader haus. Sebenarnya setiap dari kita itu punya pattern of excellence. Oke, yang setuju kita semua pasti setuju. Nah, dan untuk kita tahu, yes kita butuh orang-orang yang kredibel, yang leader kita kah gitu, yang boleh Anda tanya setelah ini minggu-minggu depan, sesi kita sebagai leader, Kak Sam udah bikin house kita nih, bahwa kita dapat menemukan, kadang-kadang seringkali kita perlu bantuan orang lain untuk kita boleh menemukan apa sih pattern of excellence-nya kita. Oke, jadi bersyukur kita ada di Legacy, kita boleh diingetin. Oke, oh iya ya minggu depan, seminggu bulan depan gitu ya, ketika kita lagi final sprint kita boleh ingat, oh iya ya sebenarnya gue punya pattern of excellence. Dan sebenarnya final sprint atau prudential akhir tahun ini hanyalah kolam bermainnya aja. Ini adalah taman bermainnya aja. Untuk apa? Untuk kita boleh mengembangkan pattern of excellence kita. Nah, sebelum kita udahan ada beberapa video yang saya udah siapin. Ini supaya kita boleh tahu bagaimana sense-nya akhir tahun. Oke, sama tadi seperti sel pria, waktu diluncurkan dia nggak pernah tahu kapan akan diluncurkan. Tiba-tiba ini momennya gitu kan, nggak ada pengumuman ya, nggak ada sosialisasi, tiba-tiba diluncurkan. Nah, bagus buat kita. Kurang lebih dari kita, kebanyakan dari kita, kecuali mungkin partner yang benar-benar baru pertama kali gitu ya. Kita ngerti bahwa final sprint ada di akhir tahun, ini lagi seru-serunya nih. Oke, lagi semangat-semangatnya. Nah, yuk kita liatin bagaimana pemain basket final sprint. Nah, gue coba cari dari tadi malam, gue udah bilang sama Cindy, Sin tolong siapin ini. Ternyata gue ketemu sendiri, bagus. Ini kurang lebih bagaimana momennya seseorang pebasket luar biasa meninggalkan legacy. Jadi karena nyambung sama kita, gue pengen kita lihat bareng-bareng. Oke, ini Kobe Bryant top 6. Saya cuma kasih lihat 6 aja supaya waktunya nggak kelamaan. 6 game winning shot. Jadi bagaimana dia cetak poin yang terakhir ini game winning gitu ya. Apakah udah kelihatan Ray YouTube-nya? Oke ya. Siap. Jadi ini adalah cetak shot yang menentukan menang atau kalahnya. Pastinya sangat deg-degan, pastinya sangat edan gitu ya. Most players talk about wanting the last shot to win a game, but there's a difference between talking about it and making it happen. Now, the Lakers and Kobe going up over Bell, fall away. Yes! Yes! Sorry Ray, gimana Ray? Kayaknya perlu di-optimize video kok biar lancar sih videonya. Masih Oh, patah-patah. sorry. Pas lagi share ya di bawah kan suka ada optimize for video ya. Yes. Suka jadi lebih bagus.
Oke, kita coba lagi ya. Oke. He does it. Was there ever a doubt? Kobe wins it for the Lakers. They beat the Bucks in overtime, 107-106, and the best in the game, the best closer, finisher. He breaks the hearts of those in the Bradley Center tonight. With half a minute to play, Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead. I tell you something. This is, you know, he was legendary before this game. This takes it to an absolute another level. Payton to inbound. Bryant for three. Bryant was able to catch that ball cleanly. Theo Ratliff comes running out. It's a good shot. And the Lakers have won the Pacific Division title. Artest looking, gets it to Bryant. Bryant dribbling, has to put it up with the buzzer. Banks it in! He banks in the three! And he clearly got it off in time. What a tough shot, banking in the three. And the Lakers survived to win their 8th in a row. What a disappointing loss for the Miami Heat, who so well here in the fourth quarter. Walton could tip it. Bryant with the save. Now you got to get a shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang! As Kobe Bryant at the buzzer in overtime gets the win for Los Angeles. What up, it's your Oke, wow. Gua bukan pecinta basket tapi ngedengerinnya dan ngeliatinnya bagaimana detik-detik terakhir ya. Wah, ketika bola benar-benar dipersiapkan dan lu lah orang yang bertanggung jawab untuk shot terakhir kali. Gue pikir itu luar biasa. Oke, dan kita itu senang. Kita itu apa ya? Terpanggil untuk pengen ngeliatin hal-hal yang hebat, pertunjukan-pertunjukan yang hebat. Kita itu wired menurut gua untuk ngeliatin hal-hal yang greatness, sama seperti salah satu value yang ada di Legacy. Nah, yang boleh Andre share, sebenarnya saya pengen liatin sebuah video bagaimana persiapannya Kobe Bryant. Simple, cuma 1 menit, tapi ini menurut saya asik banget. Dia cuma ceritain bagaimana jam dia kerja, jam dia latihan. Sebentar. Sorry. Oke. Share screen. Oke. Udah ada, Ray? Udah masuk, Pak Andre. Yep. Your job is to try to be the best basketball player you can be. To do that, you have to practice, you have to train. You want to train as much as you can, as often as you can. So if you get up at 10 in the morning, train at 12, train for 2 hours, 12 to 2, you have to let your body recover, get back out, you train, start training again at 6, train from 6 to 8, and now you go home, you shower, you eat dinner, you go to bed, you wake up, you do it again, right? Those are 2 sessions. Now imagine you wake up at 3, you train at 4, you go 4 to 6, come home, breakfast, relax. Now you're back at it again, 9 to 11, relax, and now all of a sudden you're back at it again, 2 to 4, now you're back at it again, 7 to 9. Look how much more training I have done by simply starting at 4. So now you do that as the years go on, the separation that you have with your competitors and your peers just grows larger and larger and larger and larger and larger. By year 5 or 6, doesn't matter what kind of work they do in the summer, they're never going to catch up. So it makes sense to get up and start your day early because you can get more work in. Wow, asik ya. Saya pikir itulah gambaran kita. Ketika kita enjoy ada di bisnis ini, kita sebagai partner, kita sebagai leader ada di bisnis ini, kita suka. Orang lain mungkin hanya bantu orang 1 atau 2, tapi ketika kita menyukai bisnis ini, kita punya passion, kita boleh bangun hidup orang bertahun-tahun, sehingga akhirnya perbedaannya begitu jauh antara orang yang mungkin cuman seala kadarnya dengan kita yang terutama di akhir tahun ini kita benar-benar ngerjain yang terbaik, kita maksimalin karena kita tahu ini hanyalah taman bermain. Untuk apa?
supaya ada pattern of excellence dalam hidup kita yang kita boleh keluarin. Saya masih ingat Kasam pernah bilang bahwa setiap dari kita punya banyak potensi. Tapi potensi akan menjadi kompetensi hanya kalau kita latih terus. Hanya kalau kita latih terus, teman-teman. Oke? So inilah akhir tahunnya kita. Ini udah 1 November 2021. Wow. Ya. Teman-teman, saya mau encourage. Oke? Naikin. Kalau kita biasa ketemu orang 1, naikin jadi 2. Kalau kita seminggu ketemu orang 5, naikin jadi 7. Oke, biasa ketemu orang 10, naikin jadi 11. Oke, karena final sprint ini benar-benar hal yang penting. Final sprint ini benar-benar hal yang bagus banget kalau kita boleh maksimalin bareng-bareng, teman-teman. Ditambah tadi Ray udah bilang bahwa di November kita akan tetap punya sebuah kontes, yaitu yang namanya hujan emas. Oke, periodenya kapan? Submitnya dihitung mulai dari hari ini, teman-teman. 1 November sampai 30 November. Oke, jumlah emasnya, jumlah API-nya sama dengan yang bulan kemarin. Kita mulai dihitung mulai dari 1 November sampai tanggal 30 November. Pertandingannya bukan kita lawan orang lain, teman-teman. Tapi pertandingannya adalah kita melawan diri sendiri. Yuk, kita bareng-bareng, pribadi-pribadi yang excellent. Yuk kita kejar, yuk kita semangat, teman-teman.